Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, moderator debat yang saya hormati, beserta hadirin yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Soalamsyah. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 23 Bandung. Di sini saya berperan sebagai pembicara pertama dari pihak pemerintah. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada moderator LDBI tahun 2020 karena meskipun berada di tengah-tengah kondisi pandemi corona, tetapi LDBI masih bisa dilaksanakan melalui sosial media. Mosi yang akan diperdebatkan kali ini yaitu adalah negara-negara dengan indeks tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dalam contoh kasus yang saya jelaskan yaitu adalah di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan indeks korupsi yang terbilang tinggi, yaitu berada di peringkat 85 dari 180 negara, yang merupakan contoh negara dengan indeks korupsi menengah ke atas. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan peringkat keempat. Oleh karena itu saya mencontohkan Indonesia sebagai penguat argumen saya. Karena itu seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia adalah yang pertama yaitu adalah SNMPTN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Karena itu seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia juga berdasarkan pada kejujuran siswa, karena melalui salah satu seleksi penerimaan mahasiswa baru yaitu adalah SNMPTN. Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2020 bab 3 pasal 6, kuota minimum SNMPTN adalah 20%, SBMPTN adalah 40%, dan jalur mandiri adalah 30%. Oleh karena itu, walaupun SNMPTN paling sedikit, tetapi jumlahnya masih besar. Selain itu, peraturan konstitusi yang mengatur penerimaan mahasiswa baru adalah dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Bab 2 tentang prinsip dan jalur penerimaan mahasiswa baru. Pasal 2 yang berisi berdasarkan prinsip yang pertama adil, yang kedua akuntabel atau sesuai prosedur, yang ketiga fleksibel atau diselenggarakan beberapa kali, dan yang keempat adalah efisien, yaitu menggunakan teknologi yang ada sehingga dapat menghasilkan efisiensi waktu, dan yang terakhir adalah transparan, yaitu adalah prosesnya dilakukan secara terbuka. Dan dalam pasal 3 yang berisi program sarjana pada PTN, yaitu melalui yang pertama yaitu adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga seleksi lainnya. Penelusuran prestasi akademik dan non-akademik dan atau portofolio calon mahasiswa SNMPTN yaitu berdasarkan seleksi atas. Yang pertama yaitu adalah nilai rapor, dan yang kedua yaitu adalah prestasi non-akademik. Namun dalam laman SNMPTN sendiri, pendaftar setiap sekolah dibatasi menjadi yaitu sekolah dengan akreditasi A dibatasi 50%, sekolah dengan akreditasi B yaitu adalah 25%, dan akreditasi C yaitu adalah 10%. Atas dasar tersebut, terbuktikan bahwa indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah melalui akreditasi sekolah sangat berpengaruh dalam salah satu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Atas argumen dan fakta yang saya jelaskan, maka di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Oleh karena itu, saya setuju dengan mosi yang dipaparkan oleh moderator, karena sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Mosi ini penting untuk diperdebatkan karena penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu topik yang menarik untuk diperbincangkan, terutama oleh kita selaku mahasiswa SMA. Atas penjelasan yang saya bahas tadi, maka saya sudah jelaskan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, yaitu melalui SNMPTN.
atas penjelasan dan pembahasan yang saya jelaskan tadi, saya akan membagikan penjelasan menjadi beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu adalah negara. Negara menurut KBBI adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh seluruh rakyat. Yang kedua yaitu adalah tingkat korupsi atau indeks persepsi korupsi. Adalah urutan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan politikus atau publik menurut Wikipedia. Yang ketiga adalah seleksi. Menurut KBBI, seleksi adalah pemilihan atau untuk mendapatkan yang terbaik dan atau penyaringan. Dan selanjutnya yaitu adalah indeks integritas sekolah, yaitu pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran. Dan yang terakhir adalah indeks kejujuran siswa, yaitu pengukuran kejujuran siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Limitasi dalam perdebatan kali ini yaitu adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru di seluruh dunia yang berdasarkan pada indeks persepsi korupsi negara tersebut yang melibatkan calon mahasiswa baru. Jadi penerimaan mahasiswa baru itu di seluruh dunia, tapi saya jelaskan yaitu adalah salah satu negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi, yaitu adalah Indonesia. Kesimpulannya, saya sudah tekankan sekali lagi bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelumnya saya akan membagikan pernyataan yang saya kira penting. Ke pasar beli kemiri sambil membeli sepotong ikan. Percayalah pada pemerintah sendiri dalam mewujudkan negara yang berpendidikan. Sekian dari saya Gilang Soalamsyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.